Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan rasulullah dan syukurillah. Saya Ronald Argen. Saya Ketua Komisi 5 atau Ketua Komisi HBA di Polres Jawa Barat, dan juga saya aktif di PT Sinergi Berkuda Indonesia. Ingin sebenarnya sharing ke teman-teman semua perihal bagaimana sih caranya buat lomba. Jadi karena banyak yang nanya ke saya, itu gimana sih caranya buat lomba HBA, dan banyak juga yang tanya ke saya bagaimana sih nyari anggaran-anggaran yang ada gitu ya. Saya akan tahap bahas satu persatu. Pertama itu kita buat lomba itu waktu 2018 di Bandung. Itu kita masih komunitas Muslim Archery Community, dan acaranya berjalan lancar dan hanya 20 peserta. Lanjut lagi ke level berikutnya, kita coba internasional di Priangan Festival. Itu kita undang Malaysia, alhamdulillah hadir, mereka hadir, ada 3 orang atlet, bahkan atlet juara 1 dunia hadir. Itu waktu itu Kak Erina, Ustadz Azizan, dan Ustadz Muiz dari Asibak Malaysia ya. Jadi asosiasinya panahan berkuda di Malaysia datang ke Indonesia. Priangan Festival juga kebilang sukses alhamdulillah dengan kegiatan-kegiatan yang ada. Dan yang terakhir Pulau Mas. Pulau Mas kita bekerja sama dengan Pordasi Pusat dan KONI Pusat. Di sini kita juga menyelenggarakan National Horseback Archery Competition. Nah, cuman di sini saya mau mentitik jelaskan gitu ya, karena banyak yang nanya pelihara anggaran ke saya. Kang, dapat anggaran nggak sih dari KONI, dari Pordasi Pusat gitu? Sama sekali enggak sebenarnya. Saya sama sekali nggak dapat anggaran dari KONI dan Pordasi Pusat, tapi kita mencari dana anggaran mandiri gitu ya, melalui PT Sinergi Berkuda. Dan alhamdulillah melalui komisaris kita Bang Asari, beliau banyak backup kegiatan selama di Pulau Mas. Jadi sebenarnya kita banyak mencari dana mandiri untuk pelihara dana pribadi ya. Jadi selain mandiri, dan kita juga kerjasama sponsorship. Jadi banyaknya juga nggak ngasih dana gitu. Banyaknya juga ngasihnya ke kayak properti apa yang kita butuhkan. Itu. Jadi kayak kita butuh sound, ada yang support sound. Kita butuh kursi, ada yang support kursi. Gitu sih sebenarnya. Jadi sebenarnya untuk event itu pertama teman-teman harus buat tim yang kompak. Kedua, anggaran RAB yang jelas. Ketiga adalah kerjasama yang betul gitu. Kerjasama yang khusus. Karena selama ini saya juga ke kegiatan HBA nggak pernah dapat anggaran dari Pordasi maupun dari KONI gitu. Jadi pure anggaran mandiri gitu. Jadi untuk teman-teman yang nanya, wah ini Ronald enak ya dapat anggaran dari Pordasi, dapat anggaran dari KONI. Sebenarnya nggak ada, sama sekali nggak ada. Kita nggak ada anggaran dari KONI walaupun nggak ada anggaran dari Pordasi. Nggak. Kita mandiri, kita bergerak dengan kegiatan kita masing-masing. Jadi emang dari awal event di 2018, event di 2019, ataupun event di 2021 itu pure kegiatan kita, kegiatan mandiri gitu. Banyak kegiatan-kegiatan yang kita nyari budget dari sponsorship, dari teman-teman kita yang mau nyumbang, dari donatur-donatur yang mau nyumbang. Jadi sebenarnya kegiatan itu hampir 100% hampir dari teman-teman sendiri yang mencari dana. Dari KONI maupun dari Pordasi kita nggak dapat dana. Tapi saya tidak menyalahkan KONI dan Pordasi ya di sini. Saya hanya ingin ngasih tahu ke teman-teman, jangan terlalu mengandalkan KONI dan Pordasi. Jadi teman-teman bisa tuh nyari teman-teman donatur yang membantu kegiatan ini. Dan KONI dan Pordasi gitu ya, sudah banyak membantu kita untuk perizinan, misalnya kan membantu perizinan bahwa kegiatan ini sudah diizinkan gitu. Jadi Pordasi sebagai Persatuan Olahraga Berkuda Indonesia sudah mengizinkan, dan saya juga termasuk di dalamnya di Pordasi. Itu aja teman-teman. Jadi untuk membuat acara HBA, teman-teman nggak harus fokus ada anggaran di KONI dan di Pordasi, tapi teman-teman bisa nyari anggaran pribadi buat tim inti yang kompak. Jangan semua gara-gara saya, itu nggak boleh tuh. Jadi semua harus gara-gara kita berjuang sama-sama. Jadi semua gara-gara saya itu prinsip yang tidak baik ya. Jadi harus membangun tim inti yang kompak gitu. Semuanya harus bersinergi. Yang kedua, yang terakhir nih, yang ketiga, teman-teman harus punya visi yang luas. Visinya apa nih? Gitu. Visinya ingin memperkenalkan olahraga panahan berkuda ke masyarakat. Kenalkan itu dengan baik. Itu jadi teman-teman semua. Jadi saya juga ingin menjawab fitnah-fitnah di Pulau Mas kemarin. Banyak yang nanya, wah ini Ronald dapat uang ratusan juta nih dari KONI, dari Pordasi Pusat. Nggak ada ya.
itu sama sekali saya nggak ada gitu ya. Bahkan nanti saya bisa tunjukkan di video ada RAB gimana biaya anggaran itu cukup dari donatur dan dari biaya pendaftaran gitu. Walaupun saya tahu biaya pendaftaran Pulau Mas besar ya, lumayan 2 juta ya, tapi kan kita siapkan kuda, kegiatannya juga 2 hari, dengan venue juga yang mahal, kita kan bayar venue juga puluhan juta gitu kan. Ya siapa yang nggak tahu lah Jakarta International Equestrian Park di Jakarta gitu kan, butuh biaya besar di sana, butuh energi besar di sana, butuh pikiran besar di sana. Jadi emang untuk biaya lomba HBA 2 juta memang sudah worth it. Dan juga untuk biaya lomba Panan 250.000 ya, itu memang harga yang harus kita bayar untuk kegiatan sebesar di Pulau Mas. Dan itu kan ketika COVID ya, banyak prosedur-prosedur COVID yang biayanya lumayan besar gitu, termasuk anggaran swab tes itu sampai 40-50 juta. Itu aja teman-teman yang saya mau sampaikan. Jangan berpikir negatif, balas karya dengan karya, nggak boleh balas celah dengan celah lagi. Jadi kalaupun orang mencela kita, balasnya dengan karya. Itu aja teman-teman, harus buat tim yang kompak, teman-teman siapkan anggaran yang sefleksibel mungkin, yang anggaran itu harus sudah siap dari awal. Yang ketiga, teman-teman harus punya visi yang jelas dalam olahraga tunai ini. Itu aja penyampaian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.